Selamat pagi, kita kembali lagi bertemu dalam mata kuliah biologi sel. Setelah kita membahas mitokondria, saat ini kita lanjutkan dengan membahas kloroplas. Nah, kloroplas ini adalah salah satu dari 3 jenis plastida yang ada pada tumbuhan, yaitu amiloplas, leukoplas, dan kloroplas. Tapi kloroplas ini memiliki struktur yang sangat unik karena kloroplas ini salah satu dari 2 kompartemen atau organel sel yang memiliki DNA sendiri, ribosom sendiri, sehingga dapat melakukan sintesis protein ekspresi gen sendiri. Di samping itu, salah satu dari organel sel yang berhubungan dengan energi. Setelah Anda mempelajari materi kloroplas ini, Anda diharapkan dapat memahami struktur, karena ini biologi sel, basic untuk mata kuliah biologi yang lain. Maka Anda memahami bagaimana struktur dari kloroplas sebagai kompartemen sel, memahami apa peran atau fungsi kloroplas pada sel tumbuhan, menjelaskan bagaimana mekanisme fotosintesis sebagai the main function of the kloroplas atau fungsi utama dari kloroplas. Nah, sebelum lanjut, saya menyajikan beberapa gambar di sini sekedar membuat kita berpikir sejenak. Ini foto dari satelit NOAA, planet bumi yang didominasi atau banyak tumbuh-tumbuhan yang vegetasi tumbuhan yang berkembang, yang bertumbuh. Yang kedua, ini sumbernya yang ada di bawah, planet bumi saat pandemi COVID, di mana orang melakukan physical distancing dan social distancing, sehingga aktivitas yang menggunakan kendaraan bermotor, bahan bakar fosil berkurang, sehingga polusi sedikit menurun di planet bumi. Jadi salah satu efek positif dari COVID-19 itu adalah menurunnya polusi di planet bumi. Dan yang gambar ini adalah dunia kita pada 252 miliar tahun yang lalu, di mana tumbuh-tumbuhan itu masih sangat sedikit. Yang berikut kondisi yang akan terjadi di planet bumi kita, yang satu tanpa cahaya matahari, yang satu dengan cahaya matahari. So very different between ada cahaya dan tidak ada cahaya. Ini hanya pengantar karena kita membahas tentang kloroplas sebagai kompartemen yang bertanggung jawab menyelenggarakan proses fotosintesis pada sel tumbuhan. Nah, kloroplas ini berperan dalam proses fotosintesis. Dalam banyak hal, kloroplas memiliki kesamaan dengan mitokondria, khususnya berhubungan dengan energi pada sistem seluler. Tanpa kloroplas, tumbuhan tidak memiliki kemampuan mengkonversi energi foton dari cahaya matahari pada visible light, cahaya tampak, menjadi energi kimia dalam bentuk molekul organik glukosa. Anda bayangkan kloroplas yang ada pada organisme tumbuhan sebagai produsen, fungsi utama produsen tumbuhan adalah menyiapkan atau menyediakan molekul organik yang akan mengalir nanti di rantai makanan. Nah, kita pikirkan jika planet bumi tanpa tumbuhan, Anda sudah lihat foto-foto sebelumnya, dan apa yang terjadi jika tumbuhan tidak memiliki kloroplas, bagaimana tumbuhan mampu mengcapture energi cahaya matahari, mentransformasinya menjadi energi potensial dalam bentuk karbohidrat, bagaimana karbohidrat dihasilkan dan disimpan pada jaringan tertentu tumbuhan, ibarat bahan bakal fuel yang dioksidasi nanti direspirasi untuk menghasilkan energi, sehingga proses hidup dapat berlangsung di planet bumi. Bagaimana energi yang disimpan tersebut mengalir dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan dari produsen tumbuhan, bahkan mikroba fotosintetik yang memiliki aparatus milik kloroplas, baru mengalir ke konsumen dan sampai diuraikan kembali. Siklus kehidupan di planet bumi. Nah, ada beberapa karakteristik utama dari kloroplas yang perlu kita pahami dalam mata kuliah biologi sel ini. Kloroplas menjadi salah satu pembeda antara sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi, kloroplas hanya ada pada merupakan kompartemen atau organel sel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Berikut, berdasarkan jumlah tumbuhan di planet bumi, maka dapat dikatakan kloroplas adalah organel yang paling banyak di planet bumi. Anda bayangkan ada berapa daun di satu pohon, ada berapa pohon di satu wilayah, ada berapa pohon di bumi ini tempat kita tinggal, ada berapa
unit kloroplas yang ada, sungguh luar biasa. Memiliki membran 3 lapis, satu-satunya organel sel atau kompartemen sel yang memiliki 3 lapis membran adalah kloroplas. Karena terdiri dari membran luar, membran dalam, dan membran tilakoid. Seperti halnya mitokondria, kloroplas memiliki ribosom DNA sendiri. Sehingga menurut teori endosimbiosis, kloroplas seperti mitokondria ada sel yang mampu menggunakan cahaya matahari dan CO2 untuk membentuk glukosa yang kemudian berendosimbiosis atau difagositosis oleh sel yang lebih besar. Dalam proses evolusi, kloroplas yang awalnya sel sendiri menjadi bagian definitif dari sel itu. Dalam kloroplas terdapat grana yang merupakan kumpulan tilakoid, terdapat bagian stroma di mana banyak enzim mengandung ribosom, dan terdapat DNA kloroplas. Gen-gen yang ada pada kloroplas antara lain gen Amaturaseta, RBCL, dan gen-gen yang lain menjadi marka atau penanda untuk mengidentifikasi hubungan evolusi atau mengidentifikasi molekuler peruntukan spesies dari tumbuhan. Nah, kita lihat lagi sebenarnya sudah pada materi mitokondria pernah dibahas. Ini sumbernya dari Nature. Awalnya ada bakteri anaerobik prokaryotik, berikut aerobik prokaryotik, dan ini anaerobik tentunya bakteri yang tidak bisa fotosintesis. Selanjutnya bakteri ini yang cikal bakal mitokondria bersimbiosis dengan sel yang lebih besar, dan pada posisi yang lain ada sel yang mampu berfotosintesis prokariot berasosiasi secara endosimbiosis dengan sel yang lebih besar, sehingga lama kelamaan sel yang besar ini berkembang menjadi sel tumbuhan. Kira-kira seperti itu. Ini kalau kita lihat proporsi kloroplas pada sel tumbuhan, khususnya pada sel mesofil daun, itu ada sekitar 16%. 79% kompartemen sel tumbuhan menurut Health and Health dalam Plant Biochemistry itu ada 79% vakuola. Jadi vakuola itu memenuhi wilayah yang paling besar pada sel tumbuhan. Kedua adalah kloroplas. Dengan demikian pada sel-sel mesofil daun, maka kloroplas itu kompartemen atau organel sel kedua terbanyak. Ya. Yang berikut ini kita lihat menurut Health and Health bagaimana awalnya plastida yang akan membentuk kloroplas itu mengalami perkembangan menjadi kloroplas secara bertahap. Ini kita lihat sebelum terbentuknya tilakoid, ini sudah terbentuk tilakoid dan bagian stroma, dan kita akan lihat selanjutnya untuk bagian-bagian lain dari kloroplas. Nah, pada sel mesofil dewasa itu mengandung sekitar 50 kompartemen kloroplas. Yang di dalam kloroplas terdapat klorofil. Jadi biologi sel kalau kita pelajari secara sederhana seolah-olah dalam gambar sel itu hanya satu kloroplas, itu kemudian sebagai tidak demikian. Setiap sel itu punya proporsi organel yang berbeda tergantung sel apa itu. Oke, ini kita lihat kalau dengan mikroskop transmission elektron mikroskop, ini vakuola 79% massa sel, bagian dari sel, maaf. Berikut ada 16% dari kloroplas. Jadi vakuola punya proporsi yang lebih besar, kalau 76% berarti lebih dari setengah besar. Dan ini kita lihat kloroplas ada yang 16% dalam sel mesofil daun tumbuhan. Di dalam ini setelah mengalami perkembangan menjadi kloroplas dari proplastida, dia akan membentuk susunan-susunan seperti ini yang dinamakan grana. Unit-unit dari grana itu dinamakan tilakoid, dan tilakoid itu pada bagian luarnya ada membran. Nah, ini bisa kita lihat, ini membran luar, membran dalam, dan ada membran tilakoid. Sehingga secara struktural kloroplas ini ada 3 membran luar, membran dalam, membran tilakoid, dan bagian yang berisi cairan di sini itu dinamakan stroma, mengandung banyak enzim, DNA, ribosom, dan sebagainya. Oke, ini gambar dengan transmission elektron mikroskop, ini gambar dengan scanning elektron mikroskop untuk struktur dari kloroplas. Ini kita lihat sel dengan scanning elektron mikroskop. Ini gambar sel mesofil, karena kan sudah bilang 79%, memang benar. Vakuola itu 79,9% bagian dari sel, 16%-nya adalah kloroplas. Nah ini kita lihat kalau menurut Albert dan Bruce, strukturnya 2 mikron. Ini kloroplas sudah diperbesar. Ini grana, bagian yang seperti kue panakuk ini dinamakan tilakoid. Pada membran tilakoid lah terdapat pigmen fotosintetik atau fotosistem 1 dan fotosistem 2.
Oke. Nah, kita lihat perbandingan antara kloroplas dan mitokondria. Secara ukuran, kloroplas lebih besar dari mitokondria. Kloroplas memiliki 3 lapisan membran. Dia mempunyai intermembran space juga sama. Berikut memiliki matriks. Kalau di mitokondria dinamakan matriks, kalau di kloroplas dinamakan stroma. Nah, kesamaannya di matriks itu ada DNA, ada ribosom. Kalau pada matriks, pada stroma juga ada ribosom, ada DNA. Dan berikut ini strukturnya. Nah, kita lihat sudah jelas di atas perbedaan struktural. Kalau fungsi untuk respirasi seluler untuk mitokondria, berarti mitokondria menggunakan oksigen melepaskan karbon dioksida. Kalau kloroplas justru mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Ini hubungan keterkaitan antara mitokondria dan kloroplas. Nah, fungsi kloroplas untuk fotosintesis, produk fotosintesis itu disimpan kemudian pada bagian penyimpan, misalnya biji, umbi, buah, dan sebagainya. Coba Anda bayangkan tanaman padi ketika dia awalnya ditanam, karena dia tanaman semusim, hanya ada daun. Lama-kelamaan akan terjadi pertumbuhan vegetatif, daun berwarna hijau dari tanaman padi. Selanjutnya, setelah masuk pada masa generatif, dia akan melakukan pembentukan buah, bulir padi. Awalnya kempis, kosong. Fotosintesis itu akan berlangsung terus-menerus, sehingga produk fotosintesis akan dibawa dari phloem, sistem phloem di fisiologi tumbuhan, dan akan disimpan di tempat penyimpan, dalam hal ini dari bulir padi yang awalnya kempis. Dan setelah memasuki hampir mendekati masa panen, daun akan berubah menjadi warna kuning, kloroplas mulai hilang karena dia tanaman semusim, sehingga produk-produk fotosintesis disimpan pada bulir padi tersebut. Nah, aktivitas inilah yang menyebabkan tumbuhan dinamakan atau dikelompokkan pada organisme autotrofik. Jadi sangat penting di sini kita pahami kenapa tumbuhan dinamakan autotrofik, mampu membuat makanan atau bahan organik sendiri karena dia memiliki kloroplas. Nah, proses fotosintesis adalah salah satu proses biokimia pada tumbuhan yang paling banyak berlangsung. Bayangkan, ada berapa banyak daun di planet bumi, ada berapa banyak tumbuhan di planet bumi, ada berapa banyak alga di lautan yang memiliki struktur seperti kloroplas, klorofil, alga. Maka ada begitu juga proses fotosintesis yang berlangsung setiap hari selama ada kehidupan di planet bumi. Wajarlah kalau ada istilah, selama masih ada cahaya matahari, maka masih ada hari esok, masih ada proses fotosintesis berlangsung, masih ada sistem autotrofik berlangsung, masih ada bahan makanan yang diproduksi oleh organisme fotosintetik seperti tumbuhan. Bukan hanya itu, produk selain makanan bahan organik yang dihasilkan oleh proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang menyejukkan suhu bumi. Nah, ini kita lihat secara spesifik biokimia kita tidak akan bahas, sudah ada di fisiologi tumbuhan, tapi ringkasnya cahaya akan ditangkap di membran tilakoid. Di sini ada proses capture harvesting, pemanenan cahaya oleh pigmen fotosintetik. Selanjutnya cahaya itu akan digunakan untuk memfotolisis air, dan akan terjadi aliran elektron dan proton, sehingga aliran elektron dan proton ini akan terjadi pemempaan pada membran dalam pada lumen tilakoid, di mana terjadi teori pembentukan ATP kemiosmosis daripada mitokondria. ATP yang dibentuk dan NADPH ini akan digunakan untuk mensintesis molekul organik glukosa pada proses siklus Calvin. Nah, ini kita lihat aliran elektronnya ketika elektron di harvesting, terjadi aliran elektron, terjadi pemecahan molekul air sehingga melepaskan oksigen dan setengah hidrogen. Ini fotolisis 2 molekul H2O, 4 proton yang dihasilkan, proton dan elektron akan terus mengalir. Proton akan digunakan di sini untuk menggerakkan enzim ATP sintase sehingga terbentuk satu ATP atau terbentuk ATP yang akan digunakan pada siklus Calvin. Elektron yang terus mengalir pada fotosintesis 1 akan melepaskan atau membentuk nikotiamida adenis di 2-fosfat ini NADPH, yang juga akan digunakan pada siklus Calvin untuk menggerakkan atau menjalankan siklus Calvin. Ini aliran elektron siklik dan non siklik prosesnya sama dengan ini. Ketika foton masuk, ditangkap, bereksistensi klorofil atau pigmen fotosintetik, elektron mengalir,
terbentuk ATP dan terbentuk NADPH nanti digunakan pada proses fotosintesis. Untuk lebih jelasnya silakan ambil video pembelajaran fotosintesis part A yang telah saya buat. Nah, ini siklus Kelvin yang memanfaatkan energi dari foton, energi foton itu telah disimpan dalam bentuk ATP dan NADPH untuk menjalankan siklus Kelvin dengan tujuan utamanya membentuk glukosa, di mana glukosa dapat dikonversi menjadi asam lemak, asam amino dan disimpan pada tumbuhan. Oke. Ya, nah, berdasarkan masuknya karbon dioksida pada siklus Kelvin, nanti tumbuhan dibedakan di tumbuhan C3 yang produk pertamanya molekul organik senyawa organik berkarbon 3. Ini tumbuhan C4 molekul organik berkarbon 4, oksaloasetat, ini fosfogliserat aldehid, dia akan masuk ke siklus Kelvin. Nah, ini tugas yang bisa Anda lihat nanti ambil di Amelia atau di Google Scholar. Anda review jurnal ini, setidaknya memperdalam pengetahuan Anda tentang kloroplast. Sebelum berakhir, kita akan lanjut diskusi nanti, tapi saya ingin Anda melihat video ini. Kita ambil dari Encyclopedia Britannica. Jadi ini Anda lihat, ya, saya balik di sini ya. Ini kita lihat. Look closely at plants. What makes them green? Just like human skin, the leaves of plants have an outer layer called the epidermis. In plants, the epidermis is made up of a single layer of cells. Okay. If we cut across a leaf and zoom in, we can see the area between the upper and lower epidermis. This area, called the mesophyll, consists of several layers of green cells. Each green cell of this plant contains an abundance of organelles known as chloroplasts. Each chloroplast is filled with a semi-fluid substance called stroma, which is rich in proteins and enzymes that play a role in photosynthesis. The stroma, in fact, is the site of the dark reaction of photosynthesis. The stroma holds the graina, which are stacks of flat, round thylakoids. Thylakoids are often described as shaped like pancakes or discs. Thylakoids are themselves hollow and enclose a space called a lumen. If we look very, very closely at thylakoids, we find chlorophyll embedded in their membranes. This is where the light reaction of photosynthesis takes place. Chlorophyll associated with the thylakoid membrane captures sunlight to start the process of photosynthesis. Chlorophyll is also what gives plants their green color. Oke, cukup sampai di sini, semoga bermanfaat.